Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tugas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PGSD 04 yang beranggotakan yaitu Niang Sri Astuti, Imam Tarmizi Ramadan, Gunawan Syaputra, Azril Iksan Andriaman, Putu Arjana, dan Vita Nur Berlianti. Kami adalah mahasiswa PPG Prajawatan Angkatan Pertama tahun 2024 LPTK Universitas Halu Oleo. Kali ini kami akan membahas tugas pada ruang kolaborasi, yaitu tugas 1.1 memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Baiklah, langsung saja kita masuk pada kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat muatan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang ada atau soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pada kasus 1 terdapat dua permasalahan atau dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Jawabannya yaitu, menurut teori behavioristik, seseorang dikatakan telah belajar apabila ada perubahan perilaku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Teori behavioristik selain menekankan pada hasil juga menekankan pada faktor penguatan. Penguatan peserta didik tersebut mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan pengerjaan soal karena mereka telah memahami konsep dasar dari materi yang diberikan oleh guru tersebut. Sehingga setelah memahami konsep tersebut, mereka dapat mengerjakan soal tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Selain itu, kemungkinannya adalah karena peserta didik tersebut telah mengenali pola-pola terkait dengan perhitungan nilai rata-rata dari percobaan pertama yang telah dilakukan, sehingga ketika diberikan percobaan kedua mereka bisa mengerjakannya karena berlatih berulang-ulang, yang membuat mereka bisa mengerjakan nilai rata-rata tanpa harus menggunakan urutan yang telah diajarkan. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua, masih dalam kasus yang pertama. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Jawabannya, metode yang digunakan dalam skenario di atas adalah metode pembelajaran berbasis konstruktivisme. Konstruktivisme
adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Dalam konteks pembelajaran matematika tentang mencari nilai rata-rata MEAN, langkah-langkah yang diikuti peserta didik secara mandiri setelah mendengar dan mempraktikkan langkah-langkah yang diajarkan oleh guru mencerminkan prinsip-prinsip konstruktivisme tersebut. Dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme, guru dapat membantu peserta didik tidak hanya memahami konsep matematika, tetapi juga membangun kemampuan mereka dalam memecahkan masalah matematika. Kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kelompok kami menjawab, Rina dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak-anak untuk membantu siswa kelas 1 SD yang sebagian besar belum bisa berhitung dengan lancar. Rina dapat melakukan beberapa saran sebagai berikut. Saran yang pertama, dimulai dari dasar, di mana Rina sebaiknya memulai dengan konsep matematika dasar yang sesuai dengan perkembangan anak-anak di usia dini, seperti pengenalan angka, perhitungan, dan pemahaman konsep jumlah dan ukuran. Selanjutnya, penggunaan materi atau contoh konkret. Di sini Rina dapat mengajarkan konsep matematika dengan menggunakan materi konkret seperti blok bangunan, koin, atau mainan matematika lainnya. Nah, materi ini membantu anak-anak memahami konsep secara visual dan fisik. Nah, untuk selanjutnya, pembelajaran aktif yang mana anak-anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Rina dapat mengatur berbagai permainan dan aktivitas matematika yang memerlukan gerakan fisik. Misalnya, dia dapat bermain dengan mainan dan berjalan untuk menghitung langkah atau menyusun barisan. Kemudian yang selanjutnya, media visualisasi. Anak-anak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep matematika dengan penggunaan gambar, kartun, atau ilustrasi yang menarik untuk membantu anak-anak memahami konsep dengan cara yang lebih nyata. Rina dapat mengembangkan cerita sederhana yang melibatkan matematika. Kemudian selanjutnya, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Di sini Rina dapat menunjukkan kepada anak-anak bagaimana konsep matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menghitung jumlah kelereng atau permen yang mereka miliki, atau membagi makanan menjadi bagian-bagian yang sama adalah beberapa contohnya. Nah, untuk selanjutnya, kesabaran dan umpan balik. Di sini Rina harus bersabar dan memberikan umpan balik positif kepada semua siswa. Nah, sangat penting untuk membangun rasa percaya diri anak-anak dan menghargai upaya mereka dalam belajar matematika. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut kelompok kami, metode di atas didasarkan pada teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif anak-anak. Teori ini menyatakan bahwa anak-anak mengalami tahapan perkembangan kognitif tertentu pada usia dini mereka. Di sini mereka lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan memanipulasi benda fisik. Selain itu, karena mereka masih membangun pemahaman konsep abstrak, materi yang konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari sangat penting. Selain itu juga, penting bagi Rina untuk mendekati setiap siswa sebagai individu yang berbeda dan menghormati kecepatan perkembangan masing-masing peserta didik. Baik, kita beralih kepada kasus ketiga, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya.
pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai Bali dan makanan khasnya dapat dianggap tepat. Alasannya adalah berdasarkan pada gagasan berikut. Yang pertama, konteks lokal. Made memilih konteks lokal yang relevan dengan peserta didiknya. Memilih konten yang dekat dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik dapat membantu mereka lebih terlibat dalam pembelajaran, karena mereka dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua yaitu relevansi. Made memilih 2 subjek yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa di Bali, yaitu pantai dan makanan khas. Hal ini meningkatkan minat siswa dalam belajar dan membantu mereka memahami hubungan antara teks deskripsi dan lingkungan mereka. Yang ketiga yaitu keanekaragaman. Made menciptakan variasi dalam pembelajaran dengan memberi contoh yang berbeda dari buku panduan yang lebih umum. Ini dapat membantu siswa memahami bahwa teks deskripsi dapat diterapkan pada banyak topik dan konteks. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, dalam hal ini, Made menggunakan prinsip keterkaitan dalam pendidikan yang menekankan betapa pentingnya membuat pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik. Dengan memilih topik yang dekat dengan peserta didik dan lingkungan mereka, Made menciptakan situasi pembelajaran yang lebih bermakna dan memungkinkan peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka sendiri. Selain itu, Made menggunakan prinsip keterlibatan atau engagement principle dengan memilih topik yang menarik minat peserta didik seperti pantai dan makanan khas Bali. Ini memiliki potensi untuk meningkatkan keinginan peserta didik untuk belajar lebih banyak dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, Made telah membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana pembuatan pembelajarannya menarik dan relevan bagi siswanya. Baiklah, sekian dari presentasi pemahaman kelompok kami mengenai tugas 1.1 yaitu memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.